Perhatian cerita ini benar-benar murni karangan dari penulis itu sendiri. Jadi apabila ada kesamaan antara nama tokoh karakter ataupun latar itu hanya faktor ketidaksengajaan. Matahari telah kembali ke peradabannya, langit gelap terbentang luas dihiasi ribuan bintang, dengan bulan sabit yang bertengger manis. Di atas sana, suasana malam yang indah ini berbanding terbalik di dalam kamar mewah yang bernuansa putih ini. Asya duduk diam, dengan pandangan kosongnya tak lupa ke sebuah kertas yang masih ia genggam. Ada ketakutan dalam diri Asya. Tapi siapa coba? Apa maksud angka itu? Jelas itu bukan dari pewarna ataupun darah hewan. Itu darah manusia. Ujarnya dengan yakin. Tok-tok. Dek sudah tidur kah? Terdengar suara ketukan pintu. Dari luar, itu sang dadi. Asya segera melipat kertas itu. Lalu ia simpan di dalam lacinya, menghela nafas kasar merubah raut wajahnya. Belum, Dad. Masuk aja. Teriaknya. Ai, apakah dadi mengganggumu? Asya menggelengkan kepalanya. Sang dadi berjalan lalu duduk di pinggiran ranjang Asya. Di mana selama ditinggal dadi, semua oke. Dadi mengusap surai panjang sang anak. Tanpa aku menjawab, Dadi pun udah tahu bukan? Asya mendengus pelan, lalu mencibir sang Dadi. Karena diam-diam sang Dadi selalu memerintahkan beberapa pengawal untuk mengawasi sang anak. Menjadi keluarga yang cukup terpandang dan kaya raya membuat Abimana harus ekstra menjaga sang anak. Walau sudah dipastikan anaknya aman di tangan sang tunangan. Maaf ya dek, mungkin kalau mumimu masih ada, kamu nggak akan kesepian jika ditinggal dadi pergi. Sambungnya merasa bersalah. Semenjak kepergian sang istri, ia hanya hidup bersama Asal. Walau sudah ada keluarga Akeno yang ikut menjaganya, tetapi rasa bersalah terus mengantuk diri Abimana. Malam-malam jangan bikin aku sedih, Dad. Besok mataku sembab. Terengeknya manja kepada sang Dadi. Abimana terkekal, mengacak rambut putri semata wayangnya. Tuh bayi-bayi, sudah menunggu di bawah, ujar Abimana ketika mendengar suara mobil masuk dan dipastikan itu Saka, karena tadi ia menghubunginya untuk meminta izin keluar dengan sang tunangan. Hah, Saka maksudnya? Buru-buru Asya melomok ke bawah lewat jendela. Kebiasaan dateng gak bilang dulu. Asya panik sendiri mondar-mandir ke sana kemari. Kamu lucu banget sih, Dek. Kamu udah cantik gak perlu diapa-apain lagi. Pantes Saka tiap hari minta nikahin kamu terus. Dad, jangan meledek deh. Asya menghentakkan kakinya kesal sembari berjalan ke walk-in closet. Segera mengganti pakaian piyama tidurnya. Apaan sih, Dad? Aku serius nih, udah ah. Sana Dadi keluar dulu, aku mau siap-siap. Asya mendorong dari Dadi keluar dari kamarnya. Abimana menuruni anak tangga. Setelah dari kamar sang anak, lalu ia melihat Saka sudah duduk di ruang keluarga yang cukup besar tersebut. Dengan cepat Saka berdiri dan mengulurkan tangannya, mencium telapak tangan calon mertua ini. Malam, Dad, gimana kabarnya? Tanya Saka dengan sopan. Dadi selalu baik, Sak. Asya lagi hebat di kamar, katanya kamu datang gak ngabarin dulu? Kekeh Abimana melihat anaknya mencak-mencak tadi. Lalu kedua pria tampan itu berbincang sembari menunggu Asya turun dari kamarnya. Tak. Pandangan kedua pria tampan itu tertuju pada tangga yang berbunyi. Keduanya diam, sama sekali tak mengalihkan pandangannya. Bahkan Saka sampai tak berkedip melihat sosok yang sedang menuruni anak tangga itu. Asya berjalan dengan anggun mengenakan dress Sabrina warna baby blue. Rambutnya hanya ia sisir, tak sempat ia catok karena takut menunggu Saka terlalu lama. Dilengkapi dengan sepatu flat shoes dan sling bag, tanpa mengenakan riasan apapun, hanya memakai lip tint. Cantik banget, Sin, puji Saka hingga membuat wajah Asya kemerahan layaknya udang rebus karena salah tingkah. Udah rapis, mau kemana Sin? Goda Saka kepada Asya membuat si empunya mendelik. Tak suka lalu menabok pelan lengan sang tunangan. Tahu ah, terus ngapain kesini pakai mobil lagi? Nggak mungkin kan, kalau nggak ngajak jalan? Emang gitu. Saka semakin gencar meledek sang kekasih. Tahu ah, naik lagi nih.
Liriknya singkat dengan wajah cemberut Asya. Bercanda sayang, kui kita kencan. Saka menaik turunkan alisnya. Saka menarik tangan Asya dan menolkan jemarinya dengan jemari Asa. Mereka berdua berjalan beriringan. Keduanya terlihat sangat serasi. Keduanya menghilang di balik pintu besar itu. Tanpa sadar Abimana menetaskan air matanya bahagia. Lihat Mon, anak semata wayang kita. Sudah dua saya. Dia bukan anak kecil lagi yang suka minta gendong ataupun menangis karena merengek tidak dibelikan es krim. Mengusap kasar pipinya yang sudah banjir air mata. Abimana hanya bisa berandai dan andai kamu masih ada. Andai kamu masih di sini. Andai kamu tidak pergi waktu itu. Rasa bersalah pada diri sendiri. Karena saat itu membiarkan sang istri menyetir sendiri, diusapnya figura foto dirinya dan mendiang sang istri. Sudah mood kembali? Tanya Saka sedikit, melirik ke wajah sang tunangan yang cukup bahagia malam ini dibandingkan dengan pagi tadi. Tangan kanannya fokus memegang setir kemudi, sedangkan tangan kirinya ia tak lepas memegang jemari lentik Ahsan. Asya menoleh dan tersenyum lebar. Ngaku baik-baik aja Saka, nggak ada yang perlu dikhawatirkan, jawabnya. Saka hanya mengangguk tanpa bersuara. Ia tahu ada sesuatu yang dirahasiakan sang tunangan. Saka mengenal Asa bukan 1 atau 2 hari, jadi jangankan perubahan mood. Siklus menstruasi Asya pun Saka begitu paham. Dan salah satu sifat Asya yang membuatnya sebal adalah suka memendam apapun sendirian. Wah, sejak kapan di sini ada pasar malam? Teriak Asya antusias saat mobil mewah milik Saka memasuki area parkir di salah satu pasar malam tersebut. Mungkin sekitar 1 minggu yang lalu, jawab Saka tanpa mengalihkan pandangannya ke depan karena tengah fokus mencari tempat parkir yang cukup ramai ini. Buruan Saka, ayo. Bak orang kesetanan Asya terus mencoba berbagai macam permainan. Kali ini, ia berjalan memasuki area biang lala. Mereka mengantri agar bisa masuk ke dalam. Sangkar burung itu tak hanya mereka banyak, pasangan muda-mudi lainnya juga yang menghabiskan sisa malamnya di sini. Namun hanya mereka berdua yang selalu menjadi center di sini. Itu couple goalsnya Godwin bukan sih? Yang sering viral di berbagai sosial media? Mana-mana? Wah, beneran itu. Aslinya cakep banget, beneran pasangan serasi banget ini mah. Mereka orang kaya, tapi nggak malu ya. Main di tempat beginian. Cowoknya at all surface banget, gila. Itu ceweknya juga imut gemesin banget nggak sih? Berbagai celotehan anak remaja seusia Asa dan Saka yang juga datang kemari. Hati-hati, kepalanya nunduk sedikit nanti kepentok pintu biang lalanya. Ujar serak Saka mengarahkan telapak tanahnya di atas kepala Asa agar ia tak melukainya. Perlahan buang lala itu berjalan dengan pelan. Saat kabin perlahan naik, ada perasaan tenang bercampur rasa antusias ketika melihat pemandangan kota yang mulai terlihat dari ketinggian. Cahaya lampu dari bawah, terutama di malam hari, menambah kesan magis dan indah. Momen di puncak biang lala bisa terasa lebih spesial seakan waktu melambat, memberikan ruang untuk berbicara, saling tertawa, atau sekadar menikmati keheningan bersama. Suara angin dan pemandangan dari atas menciptakan rasa damai. Makasih Saka, aku bahagia malam ini. Ujarnya memeluk lengan kekar Saka dengan senyum mengembangnya. Namun perlahan senyum itu memudar saat melihat sesuatu di bawah sana. Detak jantungnya bertalun-talun, nafasnya memburu.